Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, pada tanggal 21 dan 22 Desember tahun ini telah dilaksanakan event tahunan dari majalah komik Jump, yaitu Jump Festa. Seperti biasanya, pada acara itu ada salah satu hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh para fans manga, khususnya para fans One Piece. Karena pada acara itu, Oda Sensei selalu memberikan surat yang akan dibacakan di acara tersebut. Dan surat itu biasanya berisi hal-hal yang akan terjadi dalam cerita One Piece. Dan hal itu selalu hal yang sangat mengejutkan. Seperti pada surat-surat sebelumnya, yang mengabarkan bahwa akan terjadinya perang yang membuat perang Marineford terlihat lucu. Atau mengabarkan tentang akan dibuatnya movie yang sangat gila, yaitu One Piece Movie Stampede. Jadi bagaimanakah keseruan surat Oda Sensei kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Mulai dari sini, kami akan membacakan surat yang ditulis oleh Oda Sensei. Kepada semuanya yang datang ke acara Jump Festa, selamat datang. Saya Eiichiro Oda. Tahun ke-20 yang sangat luar biasa untuk TV anime One Piece mulai mendekati akhirnya. Kita telah bersama-sama berjuang dalam membuat event, project, dan movie. Kepada semuanya yang telah ikut berpartisipasi, saya ucapkan sungguh terima kasih banyak. Dan kepada seluruh staf yang telah bekerja sama, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Yah, namun untuk pembuatan manganya, tidak ada kata terima kasih atas kerjasamanya. Di sini Oda Sensei berkata seperti ini karena ingin menunjukkan bahwa manganya masih belum berakhir. Dan Oda Sensei melanjutkannya dengan berkata bahwa dalam pembuatan manga ini, rem atau hal lain yang bisa menghentikan laju manganya telah rusak. Jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian Oda Sensei melanjutkan lagi, apakah kalian menikmati cerita petualangan Kozuki Oden? Jujur saja, saya menulis kisah Oden ini sambil kebingungan hal mana saja yang masih harus saya sembunyikan. Karena jika saya lengah, mungkin saya akan menulis semua rahasia tentang One Piece. Namun ketika flashback ini telah selesai dan menjadi jelas, pada saat itu sudah seharusnya akan terlihat lebih jelas makna dari pertarungan Luffy dan betapa pentingnya petualangan kelompok tepi jerami itu. Namun kayaknya Luffy sendiri tidak akan berpikir seperti itu ya. Dan mulai saat ini, akhirnya kita akan benar-benar masuk ke arc Wano Kuni. Dan kita telah sampai pada titik ini. Bisa dibilang, saya menulis arc Wano Kuni karena saya sangat ingin menggambar bagian ini. Kemudian di balik itu, ada hal tentang Sabo, Vivi, Hancock. Mulai pada titik ini, telah dimulai perkembangan cerita yang mulai masuk ke dalam gambaran luas pada akhir kisah One Piece. Jadi jangan alihkan perhatian kalian. Dan tahun depan pun, cerita One Piece akan sangat seru sekali. Desember 2019, Eiichiro Oda. Jadi itulah isi dari surat yang ditulis oleh Oda Sensei yang dibacakan di acara Jump Festa kemarin. Pada surat ini, ada beberapa poin yang membuat kita cukup bersemangat untuk membaca One Piece. Seperti yang mengatakan, bahwa setelah flashback ini selesai, akan menjadi jelas makna kelompok topi jerami untuk bertarung, dan betapa pentingnya petualangan kelompok topi jerami ini. Dan tentu saja juga membuat kita menjadi penasaran tentang kelanjutan cerita One Piece. Dan salah satunya di sini yang paling mencolok adalah disebutkannya 3 karakter yang dekat dengan Luffy, yaitu Sabo, Vivi, dan Hancock, yang sepertinya akan atau telah terjadi sesuatu pada mereka. Seperti yang kita tahu, bahwa Sabo sekarang keberadaannya masih belum jelas. Apakah dia telah mati, atau dia telah tertangkap, atau dia dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Kemudian terkait dengan Vivi, hal yang paling berkaitan dengan Vivi ini adalah pastinya tentang Im Sama, yang sebelumnya terlihat memegang poster foto milik Vivi. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Im Sama. Apakah ia akan menghapus cahaya keluarga Nefertari? Namun yang pasti, sesuatu hal yang buruk sepertinya akan terjadi pada Vivi. Kemudian yang ketiga adalah Hancock. Pada kabar terakhirnya, Hancock terlihat akan mencoba melawan angkatan laut yang datang untuk menangkapnya. Namun karena di sini Oda Sensei sampai menyebutkan nama Hancock sejajar dengan nama Sabo dan Vivi, mungkin pada Hancock pun akan terjadi hal yang buruk. Salah satunya adalah Hancock pada penyergapan itu akan tertangkap oleh angkatan laut. Jadi ketiga orang yang disebut dalam acara Jump Festa ini
Sepertinya mereka akan atau telah bernasib malang. Dan semuanya berpotensi untuk ditahan oleh Angkatan Laut atau pemerintah dunia. Jadi selanjutnya adalah tugas Luffy untuk menyelamatkan mereka semua. Atau mungkin armada topi jerami yang akan mengamuk di lautan untuk menyelamatkan mereka. Atau juga pasukan revolusi bersama Dragon tidak akan tinggal diam melihat salah satu krunya yaitu Sabo mendapat nasib seperti itu. Yah, yang pasti cerita One Piece untuk kedepannya pasti akan lebih gila lagi. Jadi mari kita saksikan kelanjutannya. Dan ngomong-ngomong, saat ini kami sedang membuka pre-order untuk t-shirt Straw Hat Crew ini. Untuk kloter pertamanya telah memasuki proses produksi dan akan segera dikirim. Dan sekarang kami sedang membuka untuk kloter keduanya. Bagi nakama yang berminat untuk PO, langsung saja hubungi kontak WhatsApp yang tertera. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp atau websitenya akan kami taruh di kolom komentar di bawah. Ingat untuk pemesanan t-shirt dan cash ini di nomor yang berbeda, sehingga pastikan chatnya di nomor yang tepat. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami di Openime, dan terima kasih banyak.